Kemerah di ufuk sana, Yogi dan Bara berlari tanpa henti. Cahaya redup kaki jiwa tak padam. Sahabat sejati takkan pernah hilang. Di jalan berbatu, tertawa keras, tak peduli waktu. Yogi dan Bara lawan semua badai. Persahabatan ini takkan pernah usai. Gini kan enak, gak usah mikir-mikirin ide konten. Tapi kemarin gua ngadain apa ya? Lupa gua. Lupain aja. Palingan juga nggak penting. Mending turu. Woi, animator sialan. Wah, monyet. Ngagetin aja lu karakter bajingan. Sialan. Sepertinya lu lupa sama itu ya. Hah? Lupa apaan gua? Perasaan nggak ada yang gua lupain. Itu tuh Q&A. Katanya lu mau ngadain Q&A soal animasi Giora dan sistem kekuatannya. Oh, yang itu toh. Iya, gua lupa anjir. Tapi kenapa nggak lu aja yang lakuin Q&A? Gua nggak tahu banyak sih soal animasi Giora. Kan bukan gua yang buat, kan itu elu. Lah, iya ya. Baiklah, ayo kita mulai guys. Sesi Q&A ini. Halo guys, selamat datang di animasi Giora series. Jadi kalian mau tanya apa nih soal Giora series? BTW udah banyak sekali ya dari kalian yang mau nanya soal sistem kekuatan di Giora series ya. Baiklah, akan gua jawab di Q&A kali ini. Jadi, di animasi Giora series ini ada yang namanya sistem kekuatan Aura Giox. Aura Giox ini berasal dari rasa trauma dari masa lalu. Berbeda halnya dengan Aura Spectrum, karena beda universe ya guys. Kalau Aura Spectrum itu mempunyai beberapa tahap, berbeda halnya dengan Aura Giox ya teman-teman. Kalau Aura Giox mempunyai sistem level per level ya guys. Level yang gua maksud itu yaitu level yang terendah sampai yang terkuat. Tapi setahu gua cuma ada 4 level yang sudah diketahui. Tapi gua nggak yakin kalau cuma ada 4 sistem kekuatan levelnya. Pasti masih ada banyak lagi. Di level pertama ada yang namanya kekuatan mata Giox. Ini merupakan level terendah ya. Tapi jangan sangka dulu. Meskipun ini terlemah, tapi ini bisa memberikan damage ke musuh 20-30% ya. OP nggak tuh. Di level kedua ada yang namanya Aura Giox. Ini yang bisa digunakan sama si Yogi dan si Giora teman-teman. Wah, kalau dilihat sepertinya sangat kuat ya. Gua jadi penasaran seberapa besar ya kekuatan mereka. Biasanya di level 2 ini itu sangat berbahaya teman-teman kalau belum menguasai level 3. Karena level 2 ini harus membutuhkan tenaga sangat besar, maka dari itu disebut berbahaya. Lanjut level ketiga. Wah, ini yang bisa disebut level yang cukup sulit ya untuk digunakan, karena level 3 ini merupakan level yang misterius. Apa saja itu ya? Baiklah, akan gua jelaskan. Level 3 ini disebut level aura tipe. Di sini Aura Giox akan menentukan tipe sang pengguna. Ada 12 aura tipe Giox yang sudah diketahui, tapi gua nggak yakin kalau cuma ada 12 tipenya. Pasti masih ada banyak lagi. Contohnya Fire, Water, Nature, Electricity, dan masih banyak lagi. Tapi ada juga yang terkuat. Ini yang gua tahu cuma ada 3 yang masuk urutan terkuat. Di urutan ketiga ada Darkness. Ini yang sangat kuat sekarang ya. Tidak ada yang tahu bagaimana kekuatannya. Dan kedua adalah Cosmic. Wah, ini adalah kekuatan alam semesta.
yang sangat kuat. Bahkan tidak ada yang tahu seperti apa kekuatannya. Dan yang pertama, ini hampir dianggap mitos atau legenda belaka, yaitu Infinity. Karena saking kuatnya tipe ini, bahkan tidak ada yang percaya kalau tipe ini ada. Tapi kelompok-kelompok tertentu sudah mulai mengincar kekuatan ini karena mereka yakin kekuatan ini masih ada. Di tingkat ini sudah diperlihatkan sama si Yogi ya teman-teman. Tapi, apa kalian gak penasaran kenapa si Giora menyebutkan bahwa dia bisa menggunakan level 3X? Kalian penasaran kan? Level 3X itu adalah level yang sempurna dari level 3, yaitu bisa dilihat dari perubahan warna mata mereka yang bisa menjadi warna hitam. Ya itulah seperti yang digunakan oleh si Giora. Tapi di kasus seseorang yang memiliki rasa trauma yang lebih besar, bukannya mata hitam yang keluar, melainkan simbol hewan yang keluar dari baju mereka. Mungkin cuma itu ya untuk penjelasan tingkat ketiga ya. Sekarang kita menuju level 4. Waduh, ini sih level yang cukup misterius karena nggak ada yang tahu bagaimana kekuatannya. Jadi level ini masih disembunyikan sampai saat ini. Oh iya, ada yang bertanya juga, Bang, kenapa ada roh penjaga di animasi elu? Haha, biar gua jawab ya teman-teman, biar gak salah paham. Sebenarnya itu bukan roh penjaga ya, tapi sesuatu yang mengerikan dibandingkan roh penjaga, yaitu Hatia Ara. Hatia Ara adalah perwujudan dari rasa dendam dari masa lalu yang berubah menjadi sosok pelindung. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menjadi sosok penghancur ya. Haha. Tapi untuk kedepannya pasti gua nggak akan lagi membuat konsep roh penjaga ya teman-teman, karena dibilang gua niru animasi Bang Ray. Oh iya, satu lagi, katanya ada yang nanya ya soal rambut api yang pernah muncul di animasi gua ya. Sebenarnya itu cuma wadah bagi aura giok ya teman-teman. Haha. Oh iya, ada yang nanya juga, Bang, gimana sih peta di animasi Giora? Oh, ini menarik nih. Baiklah, akan gua tunjukkan ini. Jadi ini ada keseluruhan peta di animasi Giora series ya teman-teman. Totalnya ada 4 kota ya. Yang pertama itu kota Giora. Kota Giora itu tempat yang ditempati oleh Yogi dan teman-temannya, yaitu Bara. Kota ini disebut kota pemerintah karena saking besarnya pemerintah sampai warganya mendukung pemerintah di sana, padahal tugasnya ada yang nggak benar. Kota kedua yaitu Poseidon. Kota ini yang sedang digunakan oleh Yogi dan teman-temannya untuk melakukan pertarungan malam. Kota ini dikenal dengan kota pemberontak karena saking besarnya pemberontak di sana, jadi disebut kota pemberontak. Yang ketiga ada kota Kurayami. Kota ini disebut kota kriminal karena saking besarnya tingkat kriminal di sana, jadinya disebut kota kriminal. Dan yang keempat itu kota Mutan. Wah, ini ada yang nggak beres dengan kota ini. Saking misteriusnya, jadi nggak ada yang tahu bagaimana bentuk kota ini. Katanya buat masuk keluar sana itu sangatlah susah karena dilindungi oleh para mutan. Mungkin itu saja ya untuk penjelasan peta di animasi Giora series ya. Dan iya, sorry kalau gua belum bisa membaca komentar-komentar kalian ya, karena banyak sekali yang kalian penasaran sama gua kan. Kalau gitu salam kenal. Nama asli gua yaitu Tirta Yogi Barata, tapi biasa dipanggil Tirta kalau sama guru-guru gua. Haha. Yang jelas gua ini masih sekolah ya, tapi gua nggak mau menyebutin gua sekolah di sekolah apa dan apa nama sekolah gua. Yang jelas gua masih sekolah ya dan belum lulus. Dan kalau kalian mau tahu daerah asli gua di mana, yaitu di Jawa Tengah ya. Mungkin itu saja ya yang bisa gua jelasin di Q&A kali ini. Selebihnya akan dijelasin di cerita baru gua. Oh iya, sebelum itu gua mau menjelasin kenapa animasi gua bernama Giora series dan bukan Yogi series. Ahahaha. Itu semua bisa gua jelasin ya guys. Sebenarnya Giora itu adalah nama pendek gua yang gua singkat menjadi Giora. Dan untuk karakter yang sempat muncul di animasi gua yang bernama Giora itu cuma kebetulan ya guys. Yang jelas MC-nya itu cuma satu ya guys, yaitu Yogi. Baiklah kalau begitu, gua akhiri ya untuk Q&A kali ini. Semoga kedepannya gua bisa lagi ngadain Q&A seperti ini ya. Yang jelas animasi di Giora series akan semakin berkembang ya, apalagi dalam segi ceritanya akan sangat berkembang ya guys. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa semuanya. Sampai ketemu lagi di Q&A berikutnya. Tunggu dulu, kalian harus ingat kata-kata ini. Kalau
permainan terlarang akan segera bangkit dari tidurnya. Flynn, lo punya tugas dari atasan. Tugas apa itu? Lo disuruh ke kota Poseidon sama ketua. Buset, jauh banget. Emang ada perlu apa? Lo disuruh sama ketua untuk mencari tahu apa benar orang yang dilawan oleh Giora itu adalah orang yang ada di ramalan tersebut. Apa? Yang benar aja lu. Hahaha. Akhirnya ditemukan juga orang itu. Kalau benar, gua akan kesana. Tapi lo harus ingat, Vince, tugas lo hanya untuk mengancari informasi tentang dia. Kalau perlu, lo coba tes kekuatan dia seperti apa. Kalau benar kekuatan dia adalah aura ungu murni, jadi dialah orang yang ada dalam ramalan tersebut. Tapi gua sangat yakin dialah orang yang ada dalam ramalan itu. Ya udah kalau begitu, lo cepatlah ke sana. Jangan buang-buang waktu di sini, Flynn. Iya, lu benar. Karena kita udah gak punya banyak waktu. Karena permainan terlarang akan segera dimulai.